bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara. Tanpa babi bu tidak banyak peting. Hari ini Om Begawan menilai KPK sudah bermain politik. Nah, maka dari itu KPK layak dibubarkan. Lah KPK ini berdasar bedah ngompol yang selalu saya sampaikan, dengan sangat jelas dimanfaatkan oleh kekuasaan. Orang-orang yang berkepentingan untuk menekan pihak lain. Nah, tentu dalam hal ini yang untuk menekan PDI Perjuangan. Dan dalam kasus Pak Hasto, terpampang nyata ini, bila kepentingannya yang nyilih tangan ini, nyabok nyilih tangan itu, untuk melemahkan Partai Banteng. Partai Banteng ini. Ini Om Begawan tidak main-main loh. Bicara seperti ini nggak main-main. Ada banyak clue, tanda, indikasi yang mengarah ke sana. Jadi Om Begawan ngomong bubarkan KPK itu dasarnya ada. Dan yang terbaru berdasarkan keterangan Ketua KPK, Pak Setio Budianto, yang mengatakan uang suap sebagai berasal dari Pak Hasto. Iki tuduhan opo neh toyo iki. Sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara. Kalau uangnya itu dari Pak Hasto, lah ngapain itu loh? Nek mengarang cerita itu mbok sing apik-apik sing bisa dinikmati, bukan cerita yang imajinatif halu. Ini jian ini ya. Pernyataan ini mari kita semua mesti ngelus dodo, prihatin. Tentu dada kita masing-masing loh. Dadane tangan, nggak boleh dada orang lain. Nah, sumpah ini, sumpah. Dianalisis dari sudut manapun, omongan Pak Setio nurutku angel diterima dengan nalar. Nggak bisa. Mau dinilai dalam aspek apapun, belas sulit dilogikakan. Gak masuk sini nih. Ada banyak kecanggalan menghubungkan seorang Hasto bisa erat sama Harun Masiku. Wah, ini keterlaluan yang bangun cerita ini. Ngawur, gak ketulungan. Ngawur tingkat kolonel ini. Lah kalau lembaga sekelas KPK tidak memakai cara berpikir yang kritis, ngalamat lembaga ini makin genah ini dipakai orang-orang tak bertanggung jawab. Dan pasti kekuasaan yang bisa nyetir atau penguasa yang zolim ini. Nah, hari ini ada banyak data ini, bukti atau bantahan yang ngompol sodorkan atas apa yang disampaikan sama Ketua KPK. Ya gini loh, sederhananya begini aja. Harun Masiku itu bukan siapa-siapa di PDIP. Jangankan petinggi DPP, dia pengurus DPD provinsi aja tidak. Itu pertama. Yang kedua, dulu dia politisi Demokrat. Bukan murni dari PDIP. 2009 jadi tim suksesnya Pilpres tim SBY Budiono untuk Sulawesi Tengah. Lah tahun 2011 pernah jadi tenaga ahli atau staf ahli anggota DPR dari Demokrat. Ini masyarakat supaya ngerti. Nah tahun 2014 dia caleg Demokrat dari Dapil Sulawesi Selatan 3. Lalu 2019 nyalek dari PDIP dengan Dapil Sumatera Selatan dengan nomor urut 6. Raihan suaranya cuma 5.878. Kecil itu. Nah, sekolahnya di S1 Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan atau S2 di Inggris. Nah, usai lulus kembali ke tanah air, balik ke Indonesia itu. Baru gabung sama Demokrat seperti yang tak ceritakan tadi. Lahirnya di Jakarta, dia SD hingga di SMA di Watampone, itu Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Lalu di kasus suapnya ini, Komisionaris Wahyu Setiawan itu meminta duit 900 juta. Si Harun, yang jelas bukan Refli Harun ini, hanya nyerahin 600 juta. Saya jelaskan kemarin. Dari aspek mana Ketua KPK bisa menyimpulkan sebagian duit 600 juta itu dari Pak Hasto? Ini bagi Om Begawan, urusan Harun Masiku itu kemudian menjadikan Pak Hasto tersangka. Ini digoleki mbok 10 perkara hingga 1 juta perkara. Ora eneng sing gathok ini.
Ingat loh ini, 2009 Harun Masiku tim sukses SBY loh. Nah, 2011 tenaga ahli DPR dari fraksi Demokrat. Baru 2014 nyalek di Sumatera Utara, Sumatera Selatan. 2019 baru masuk dan jadi caleg DPR dari PDIP. Mewakili Dapil Sumatera Selatan 1. Nomor urutnya 6 sisan. Nah, coba ngompoles bayangkan. Resapi dengan hati yang jernih, jujur. Kedekatan sama sekjen itu dari faktor apa? Ini KPK ini golek-golek ini. Lah Mas Hasto itu lahir hingga kuliah di UGM. Ngerti tau UGM di Jogja itu. Ya. Lanjut kerja profesional sebagai lulusan teknik kimia. Dia kerja di Kalimantan Timur. Pak Hasto banyak belajar dari politisi PDIP dari Jawa Timur. Kemudian 2004 terpilih jadi wakil rakyat dari Dapil Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan sekitarnya. Nah, di DPR dia berada di Komisi 6 yang membidangi koperasi perdagangan perindustrian. Nah, tahun 2010 masuk ke DPP sebagai wakil sekjen. 2014 kebetulan Pak Cahyokumolo diangkat sebagai Mendagri dan mulai itu posisi sekjen dipegang sampai sekarang. Nah, dari cerita singkat keduanya kira-kira di tahun berapa atau saat kapan keduanya mungkin bertemu, bergaul, lantas dekat, apalagi saling timbal balik sampai ada tuduhan nggawake duit untuk nyogok KPU tentang kepentingannya Harun Masiku. Renek gathuk enggak belas itu. Lah ingat loh tahun 2004 sampai 2014 Demokrat itu menguasai pemerintah. PDIP oposisi selama tahun terakhir itu. Lah ini kebalikannya loh, mbok mikir wae loh. Orang kubu sebelah lompat ke PDIP, lalu maju sebagai caleg. Sedekat apa sama sekjen partai? Nah, pakai logika lah. Ingat loh, di ini PDIP, partai besar dan waktu si Harun masukin, Harun Masiku nyalek 2019, itu Jokowi incumbent. Jadi presiden lagi. Dan didukung oleh PDIP penuh. Nah, fakta-fakta ini seterang terik matahari pada pukul 12 siang, kencar-kencar panasnya ora umum, padangnya ora umum. Nyorot bahkan menyilaukan mata loh. Padang jinglang nih. Gimana ceritanya? Sebagian duit suap ke komisioner KPI itu dari Pak Hasto. Cerita saka ngenti, hubungannya di mana, sumbernya dari mana? Om Begawan percaya nih, ada banyak dalih ketua KPK yang baru, Pak Setio Budianto nyebut ngono kuwi. Wah, ini masyarakat tuh nek denger ya lucu deh. Ini ya piye meneh, ini politik kok. Nek perlu bunuh-bunuhan politik itu. Lah info dari penyidikan saksi-saksi atau bukti yang ditemukan lantas dipercaya sama ketua KPK gitu aja, nggak dikonfirmasi, nggak difilter. Begawan malah curiga banget ini. Jangan-jangan keterangan saksinya ngawur atau disaksi mendapat tekanan hingga membuat pengakuan dusta. Jangan ada dusta di antara kita lah. Dengarkan tuh lagu Bruri Pesulima. Atau bukti-bukti yang ada itu bukti aspal, asli tapi palsu, bukti settingan, bukti yang tidak valid. Misalnya ini ada transferan dari Pak Hasto ke si Harun itu. Maksud atas temuan hal begini KPK percaya begitu saja. Ini transferan apa? Agus Sasmi tadi emosi nih. Tapi Begawan ini emosi guyu masalahnya. Muntap loh ini. Gregetan kalau bahasa Jawanya tuh. Masa lembaga sekelas KPK cara kerjanya kayak begini. Asal ada info tidak didalami, tidak dikonfirmasi, tidak disaring, tidak diteliti, tidak diverifikasi, langsung dipercaya. Ya ciloko itu. Nah kemarin konferensi pers, penak wah itu ketua KPK si Budi, Budi. Kebetulan namanya Budi lagi. Tadi keingat komandannya relawan itu, Budi Hari itu. Nah tolonglah, nama Budi maknanya baik loh. Yang pakai nama itu mestinya jaga perilaku, budi pekerti. Ini wartawan bodoh takon. Itu bukti sebagian duit suap. Duitnya Pak Hasto dasarnya apa, dari mana, hubungannya apa. Mbok takon tuh wartawan tuh. Kok ya nggak ada yang nanya soal gituan. Lah mau tahu fakta lain? Mengapa info ketua KPK itu patut dipertanyakan keautentikannya, kevalitannya atau kebenarannya?
waktu awal kasus ini muncul, Ketua KPK itu kan Pak Firly Bahuri. Latar belakangnya sama dengan Pak Budi Setianto. Dari kepolisian. Biyen wae lo berdasarkan penuturan mantan penyidik KPK, Pak Novel Baswedan. Sampaikan kalau Pak Firly merintangi rencana OTT Harun Masiku sama Pak Hasto. Ayo. Dan sekarang Pak Setio lebih suka ngurus suap yang duitnya 600 juta. Statusnya tidak ada kerugian negara, tidak terkait pejabat negara. Yang rugi juga kader PDIP sendiri loh. Nah, dibanding memproses Firly Bahuri, mantan ketua KPK itu dipecat dari jabatan ketua dan anggota KPK. Memeras mantan mentan itu 50 miliar. Nah, itu kasusnya belas digagas. Dan kasus Pak Firly ini ada kerugian negara. Keduanya pejabat negara, yang rugi itu para petani. Kok didiamkan? Nggak diurus, nggak disidik, nggak dilanjutkan. Lah mau saudara argumentasi KPK ikut berpolitik ini, atau bahasa awamnya mempolitisasi kasus ini. Ingat loh, Pak Hasto itu sekjen. Waktu proses PAW, artinya caleg terpilih Pak Nazarudin Kemas, itu adiknya Pak Taufik Kemas loh, suaminya Bu Mega loh. Nah, Pak Nazar kebetulan wafat, maka dia harus digantikan suara terbanyak berikutnya. Itu Rizky Aprilia. Nah, pertanyaan kritisnya itu, seorang sekjen itu lebih memperjuangkan orang baru atau ngurus PAW adik mantan ketua umum tanpa menimbang atau meminta masukan ketua umum. Loh, secara regulasi dalam undang-undang pemilu jelas disebutkan bahwa yang berhak menggantikan wakil rakyat terpilih kan ya urutan terbanyak berikutnya. Siapa yang percaya Pak Hasto pasang badan buat Harun Masiku dan mengabaikan orang-orang yang lebih punya hak? Pak Budi, apabila Anda itu hobinya berkhayal, berhalu, janganlah keterlaluan kemudian khayalan kalian itu jadi inspirasi dalam menyelesaikan kasus. Ini gimana nalarnya kalau begini nih? Kan enggak banget toh. Nah, kita cek aja kejanggalan berikutnya. Mau tahu berapa suara Mbak Rizky ini? 44.000. Sementara Harun Masiku itu hanya 5.878. Jauh. Nah, Pak Hasto itu politisi berkelas loh, punya ideologi. Kok dianggap politisi oportunis yang maunya duit. Dapat duit. Nggak kayak mereka, para pemuja, para penjilat yang tidak mengerti aturan. Lah Pak Setio, ada orang yang menyuruh Anda cara berpikirnya rusak. Mundur sajalah Pak. Beneran ini Om Begawan sebagai masyarakat kasih nasihat. Janganlah demi kursi, demi jabatan, demi materi, cara bekerja Bapak memalukan buat istri, anak, dan saudara. Orang tua juga. Apa iya Pak Hasto mau mengebela caleg dengan suara 5 ribuan dibandingkan yang 44 ribuan? Mbok kalau merendahkan Pak Hasto ya jangan gitulah. Atau bila dalam berbagai dokumen penyidikan ditemukan keanehan-keanehan, ya jangan iya saja, enggak aja. Tapi dibenahi. Pak Setio ini kan penegak hukum. Dan hukum itu sifatnya adil. Ingat hari akhir. Bapak bakal dimintai pertanggungjawaban atas ini semua. Iya, ingat loh ini. Kita tinggal menunggu waktu untuk sowan kepadanya. Hati-hati. Nah kemarin itu Pak Setio malah nambahin info malah. Bila undangan pelantikan Mbak Rizky ditahan oleh Pak Hasto. Ngawur lagi toh. Serta meminta agar Mbak Rizky mundur. Mau tahu Mbak Rizky itu siapa? 2017 alias 2 tahun sebelumnya, perempuan berhijab ini menjabat ketua BMI Sumatera Selatan loh. Secara logika seorang sekjen partai lebih mengebela orang baru, apalagi pindahan dari partai oposisi. Bandingkan dengan kader mereka sendiri, tidak mungkin. Yang sudah 2 tahun punya kontribusi pasti kepada partai. Nah dari sisi akademik saja, si Mbak ini tuh lulusan Universitas Pajajaran loh. Gak kalah berkelas sama Harun Masiku. Mau tahu gelar lengkapnya? Doktor dan SHMH. Ini menandakan dia ngerti hukum. Masa sih gak akan dilawan kalau sekjen partai menghalangi pelantikannya? Pak Hasto juga kayak gini, tidak mungkin. Sudah cukup. Itu saja kejanggalannya. Masih banyak. Ini salah satunya, misalnya dari sebagian duit itu berasal dari Pak Hasto katanya. Kok dia yang ribet ngatur-ngatur? Berurusan sama Pak Wahyu Setiawan, orang KPU yang mau disuap. Ini daftar aneh berikutnya ini. Lah kira-kira apa yang dijanjikan Harun Masiku pada Pak Hasto? Sudah bersedia nalangi duit supaya yang jadi nanti si Harun
Lah aneh selanjutnya ini lagi. Andai caleg dengan suara 5.000-an itu dibela mati-matian sama Pak Hasto, harus dilantik. Masa iya orang DPP gak ada yang tahu? Nggak protes. Gimana dia kalau diprotes secara internal? Dia adukan ke Dewan Kehormatan Partai. Belum lagi mesti ngadepin Mas Budiman, Bang Marwarar, ya, yang tahun 2019 masih di PDIP. Lalu ada Pak Ahok, Pak Ganjar, Mas Pram, Bung Adian Apitupulu, dan orang-orang idealis lainnya. Pasti dia akan dilawan. Nggak berani Mas Hasto main-main seperti itu. Bengawan berharap ini. Bung Ara, Mas Budiman, ya kasihlah kesaksian yang jujur gimana waktu 2019. Sebagai orang DPP kalian pasti ngelotok pol hikayat Harun Masiku. Jangan merasa sudah tidak di PDIP lalu nyerang kayak Pak mantan. Lalu tidak mau cerita gimana sesungguhnya, sejujurnya. Orang-orang baik tidak boleh dikriminalisasi sama orang-orang yang jahat. Sebab negara ini masa depannya bakal rusak. Intine gini. Logika atau cerita Pak Hasto pasang badan buat Harun Masiku. Semua tidak ada yang bisa diterima nalar. Atau minimal bisa dimengerti. Hingga detik ini, Bengawan Blas tidak menemukan kaitan apapun antara sekjen sama buronan KPK itu. Nek buronan KPK itu cewek cantik, artis, adik iparnya atau keluarnya gitu. Setidaknya dikait-kaitnya itu masih ada gaduk-gaduknya itu. Lagi Blas reneng kok. Lah kok diada-adakan, dieneng-eneng. Cara pimpinan KPK baru bekerja loh, baru berapa hari. Wes kayak model infotainment aja nyusun cerita bagian sebuah film sinetron. Modelan alur kisahnya kayak VTV bertopik azab aja. Yang soundtracknya itu loh. Wah, nah itu. Lalu ku menangis di sinetron di Indonesia. Aduh, ciloko nih. Dengan hasil pendalaman yang Bengawan lakukan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa KPK bekerja nurut kepentingannya aja. Kepentingan siapa? Ngompolers genah ngerti dan paham. Siapa mereka? Dan kasus Pak Hasto ini diprediksikan ngompol oleh Bengawan. Orang bakal rampung. Hanya akan digantung. Tujuannya apa? Mencitrakan negatifnya Partai Bu Mega. Membuat jajaran DPD dan DPC tidak menaruh kepercayaan. Sehingga kemudian sebelum Kongres DPC dan DPD mudah disusupi, mudah diadu domba. Mudah menerima fitnah. Yang paling penting kepercayaan pada Pak Hasto itu merosot tajam. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada seluruh kader simpatisan pengurus struktural Partai Demokrasi dan Perjuangan dari DPP sampai DPC untuk lebih waspada dan soliditas harus tetap terjaga. Itu pesan Bengawan, salam ngumpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.